Shalom bagi kita semua, salam kasih di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kita akan mempelajari meneladani Yesus dalam mengampuni. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, saat ini izinkan kami untuk mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengaplikasikannya nanti dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, seperti topik tadi, meneladani Yesus. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk menyebutkan teladan Yesus di dalam mengampuni. Kemudian yang kedua, menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama. 3. Menjelaskan Allah menyelamatkan manusia. 4. Menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Nah, pemahaman bermakna kita, poin pentingnya adalah yang pertama, pengampunan adalah tindakan kasih yang membawa kedamaian dan sukacita. Dengan mengampuni, kita meneladani Yesus yang selalu menunjukkan kasih dan pengampunan kepada semua orang. Yang ketiga, pengampunan membantu kita membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan teman. Nah, untuk pertanyaan pemantik, agar lebih mengerti, pernahkah kamu merasakan marah atau sedih karena temanmu berbuat salah padamu? Nah, apa yang kamu lakukan setelah temanmu meminta maaf? Menurutmu, apakah Yesus mengajarkan kita untuk marah terus-menerus atau untuk memaafkan? Nah, bagaimana rasanya setelah kita memaafkan seseorang atau diampuni seseorang? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Imamat 4 ayat 35. Di sana dikatakan, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah-mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Nah, ini ayat inilah yang menjadi landasan dalam pendalaman Alkitab kita. Nah, untuk saat ini Yesus telah mengajarkan bagaimana kasih itu sendiri. Hukum kasih yang akan kita pelajari pada saat ini bisa kita lihat di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa dalam perjanjian lama ketika seseorang melakukan kejahatan, pastinya akan mendapat hukuman atau pembalasan. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, untuk itu dibutuhkan pengampunan. Kalau pada zaman perjanjian lama, pengampunan dilakukan melalui korban bakaran di mezbah Allah. Nah, dalam perjanjian baru, beda lagi. Yesus ini mengajarkan tentang hukum kasih, yaitu mengasihi sesama manusia sekalipun yang berbuat jahat kepadamu. Pengampunan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, ini bedanya hukum dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru telah digenapi di dalam hukum kasih, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus mencontohkan bagaimana cara mengasihi, bagaimana cara mengampuni sesamanya. Kemudian mari kita lihat apa itu mengampuni. Mengampuni itu sendiri adalah
memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan diri kita sendiri dari beban rasa bersalah, serta tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahannya. Nah, mengapa Allah mengampuni manusia? Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Yang kedua, karena cintanya, maka Allah itu adalah Allah pengampun. Kemudian yang ketiga, karena Allah adalah Allah penyelamat. Nah, bagaimana Allah mengampuni manusia? Manusia yang dihukum di kayu salib adalah manusia yang terkutuk, dan Yesus menjalani jalan yang seharusnya menjadi jalan manusia berdosa. Kutuk hukuman dosa ditanggung di atas bahunya di kayu salib. Yesus memperdamaikan hubungan antara Allah dan manusia. Nah, mengapa manusia harus mengampuni? Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni manusia. Maka sudah selayaknya manusia harus mengasihi dan mengampuni sesamanya. Coba kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Di sana dapat terlihat bahwa cerita tentang peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa, yaitu perempuan yang berzina. Ia tidak menghukum atau menghakimi perempuan itu seperti yang dilakukan oleh orang banyak, ahli Taurat maupun orang fasik. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada perempuan yang berbuat zina untuk bertobat melalui pengampunan Yesus. Nah, bagaimana mengampuni? Kejadian 45 ayat 1-28. Kita mau belajar dari sini, yaitu kisah Yusuf. Yusuf memuji saudaranya apakah sudah berubah. Jadi dalam mengampuni, yang pertama, pastikan dulu bahwa orang itu telah berubah. Kemudian yang kedua, jangan menunggu mereka yang berbicara terlebih dahulu. Kita duluan memperkenalkan. Tidak masalah, walaupun kita tidak bersalah, mau berbicara terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, mari kita berbicara, kemudian memeluk atau merangkul. Kemudian yang keempat, Yusuf mencium saudaranya. Atau bisa dengan kita cium pipi kiri, cium pipi kanan, atau berpelukan. Kemudian yang terakhir yaitu Yusuf mengajak makan bersama untuk memperbaiki hubungan. Begitu juga dengan kita, mari kita perbaiki hubungan. Kita sudah maaf-maafan dan kita perbaiki hubungan kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keharmonisan bersama teman dan keluarga dimanapun berada. Nah, komitmen kita yaitu aku mengasihimu. Ingatlah, kita harus memiliki komitmen bahwa aku mengasihimu. Katakan, saya bersedia memaafkan sesama. Katakan lagi, saya bersedia meminta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, saat ini kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk dapat berkomitmen di dalam hidup kami, untuk hidup saling mengasihi sebagaimana yang Kau perintahkan. Biarlah kasih-Mu melingkupi hati dan pikiran kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.